fitnah akhir zaman. Baik, demikian yang repeat dari sini. Yang disebut tadi satu repeat aja. Ini buat rekaman. Oh, untuk rekaman. Sebetulnya nggak apa-apa. Maskernya dicopot dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala meringankan kaki kita untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ketetapan Allah yang telah dicontohkan oleh Rasul Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau beserta keluarga dan sahabat mendakwahkan dinullah, dinul Islam, sehingga Islam dapat kita rasakan sampai saat ini. Islam kita imani, Islam kita yakini, Islam kita ilmui, Islam kita tanamkan di dalam hati kita. Kita mohon sama Allah supaya kita kembali kepada Allah membawa Islam. Amin. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Saya baru hari ini mulai kembali berkiprah di Ibnu Sabil, tapi saya melihatnya ada kemajuan ini. Ada kemajuan ini. Iya, ada kemajuan. Mudah-mudahan kemajuan ini membawa kita, yang pertama adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan iman dan takwa itulah akan mengantarkan kita menghadap Allah, dan kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah dalam jannahnya. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama membaca basmalah, karena kita memulai kajian. Yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Kajian kita pada hari ini berjudul adalah fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman ini yang subhanallah kita dihadapkan oleh Allah dengan segala macam fitnah. Apa resepnya? Kan gitu kan? Apa resepnya menghadapin fitnah di akhir zaman ini? Imam Syafi'i rahimahullah, ulama besar, mengingatkan kepada kita
Untuk menghadapi fitnah itu Imam Syafi'i membekali kita al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi menghadapi fitnah ini kata Imam Syafi'i al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi ada ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa kita menghadapi apa orang kocehkan, apa orang ngomong begini, kita tidak bisa ngomong kita karena nggak punya ilmunya. Tapi kalau kita punya ilmu, subhanallah, kita akan menjawabnya dengan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi harus kita punya ilmu. Ilmu didapat tidak lain hanya ta'lim. Hanya ta'lim. Tapi kalau ta'limnya nggak bawa kitab, nggak bawa Quran, gimana ceritanya? Apa hafal semua Quran ini? Hah? Apa hafal semua kita ini? Itu apa namanya itu? Wakaf orang itu dia butuh dibaca ayatnya, dibuka Al-Qur'annya, ambil itu. Iya, sekalipun nggak ada treatment kalau kita apa hafal semua. Nanti saya suruh baca surah sekian, ayat sekian, buka. Enggak, ini makanya dengan ada Al-Quran kita bisa buka begitu. Ini ada kemunduran nih. Waktu awal-awal sebelum ada COVID, ya bawa Quran semua. Sekarang, oh alhamdulillah tuh HP-nya dibuka. Tuh, beliau udah ngomong itu pakai HP. Kalau bawa HP, ayo, oke. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Imam Syafi'i itu memberikan satu definisi, law ma anzalallahu hadhihi surah lakafathum. Ketika Imam Syafi'i melanjutkan, dia mengatakan sekiranya Allah tidak menurunkan ayat lagi, hanya satu ayat ini yang diturunkan, lakafathum, cukup ayat ini untuk dijadikan menghadapi fitnah. Menghadapi fitnah ini harus pakai ilmu. Tapi Imam Syafi'i ngasih bekal kita karena dia tahu tambah besok tuh tambah banyak orang musuh Islam. Yang musuh Islam bukan sembarang orang Islam sendiri. Masa mau berantem sama saudaranya sendiri? Inilah punya ilmu. Kalau punya ilmu kita tidak mungkin kita berantem. Kenapa? Karena punya sifat apa? Sifat orang muslim, orang mukmin. Afina anin nas. Pemaaf. Tapi dialog dulu, jangan saya maafin kamu diinjak-injak, enggak. Dialogin dulu. Ayo kita ngaku salah. Mana kalau inti salah, ayo minta maaf, saya akan memaafkan kalian. Tapi kalau saya salah, saya akan minta maaf sama kalian. Afina anin nas itu salah satu solusi dalam menghadapi fitnah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu di akhir zaman ini alhamdulillah di tempat kita ini sholatnya tak pakai apa jarak. Kalau datang ke masjid saya pakai jarak. Ini merupakan suatu fitnah kan? Ujian. Fitnah itu ujian, cobaan. Kita ingin untuk saya senang seperti ini. Tapi kalau karena ketua masjidnya ingin untuk mengikuti protokol di dalam segala hal, ya sholatnya direnggang-renggangin. Mungkin kalau ini sudah sampai di situ tuh luar, kita 2 lantai penuh semua, itu 2 lantai itu karena dia jarang-jarang itu ujian ya. Maka Imam Syafi'i yang seperti itu Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita
untuk menghadapi ujian ini supaya jangan kita renggang. Renggang boleh sob kita karena peraturan negara harus renggang. Tapi ada juga orang-orang seperti kita merapatkan enggak masalah. Yang penting hatinya jangan renggang. Maka Rasulullah memberikan solusi dalam satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian mengaku bersaudara, maka tebarkanlah salam. Tebarkan salam. Sekarang ketemu sama saudaranya, boy mau kemana boy? Iya kan? Nggak ada dia mau sebarkan, nggak ada. Sebarkan salam itu. Karena Rasulullah perintahkan sebarkan salam. Ketemu saudara, assalamualaikum. Jawab sama saudara kita, waalaikumsalam. Doa saling mendoakan. Ini menghadapi fitnah ini. Lain tidak ada. Sehingga kita tidak ada permusuhan dengan saudara. Sekarang karena kita tidak mau menyebarkan salam, sekarang lihat ini fitnahnya. Itu resep-resep yang Rasulullah mengajarkan. Yang kedua, Imam Syafi'i memberikan resep kepada kita. Mari kita buka ayatnya. Di dalam surah Al-Asr. Hafal kan? Hafal kan? Insyaallah. Insyaallah, Pak. Ini resep dalam menghadapi ujian COVID ini. Fitnah yang sedemikian besar sampai umat Islam sepertinya masuk masjid radikal semua ini. Orang masjid masuk masjid orang radikal semua. Ini kata siapa ini? Kata Menteri Agama. Jadi orang-orang yang pegang-pegang Quran itu orang-orang radikal semua. Ya. Wal asr, Imam Syafi'i mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4. Resep kita menghadapi ujian ini 4 diberikan oleh Imam Syafi'i. Wal asr, demi waktu, demi masa yang begitu dahsyatnya. Kalau kita jadikan masa ini, waktu ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Kita duduk, jangan lupa niatkan apa? Iktikaf. Jadi kita sambil ta'lim niatkan iktikaf supaya kita dapat nilai ganjaran iktikaf. Sudah itu yang kedua, Rasulullah mengajarkan kita jika kita selalu baca istighfar, niatkan untuk orang tua kita yang sudah kita yang sudah meninggal. Pelan-pelan astagfirullah, astagfirullah. Ini caranya berzikir. Dalam menghadapi fitnah ini, banyakkan berzikir kepada Allah, banyak baca Al-Quran. Insya Allah masalah masalah fitnah ini, karena fitnah ini sangat canggih, ya. Kita lanjutkan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Sesungguhnya manusia itu merugi. Kenapa? Merugi karena nggak punya ilmu.
nggak punya ilmu untuk menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Illal ladzina amanu. Ini dia. Illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Beriman yang mana? Beriman asal saya Islam, saya beriman. Sudah cukup. Beriman yang bagaimana menurut Al-Quran? Buka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 2 ya. Masya Allah. Al-Baqarah ayat 3, 4, 3 dan 4. Siapa yang mau baca? Silakan. Itu makanya gunanya bawa Quran. Ya, silakan. Silakan. Iya, silakan. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang akan diberikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, karena mereka yakin akan adanya kehidupan. Ini orang beriman ini yang diinginkan oleh Islam. Yang Imam Syafi'i mengatakan terkecuali illal ladzina amanu. Orang mana imam yang mana? Imannya ya orang ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib. Mana yang gaib? Allah. Gaib. Hari akhir gaib, malaikat gaib, yang rukun 6 itu semuanya bagi orang Islam yang beriman kepada Allah. Yu'minuna bil ghaib itu sudah ada di dalam dadanya. Bukan pengakuan. Karena dia dituntut oleh imannya itu ada namanya di dalam akidah al-inqiyad. Apa itu al-inqiyad? Ketundukan. Selaku orang beriman ada ketundukan kepada Allah, ada ittiba' kepada Rasulullah. Kalau tidak ada seperti ini, ya bukan beriman namanya. Ucapan doang orang beriman. Maka yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Menegakkan salat dia, bukan mengamalkan salat. Menegakkan salat. Diajak keluarganya, laki-laki bawa ke masjid. Perempuan cukup di rumah. Tapi kalau perempuan juga mau ke masjid, sudah nggak apa-apa. Berarti sama-sama kita sekeluarga. Kenapa? Karena yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Kita menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia tidak lihat besarnya, tak dilihat banyaknya, tapi dilihat ikhlasannya. Jika ini semua umat Islam berinfak melalui masjid, musola, jangan sendiri kita ya ngasih, nggak apa-apa, diterima oleh Allah, namun tidak memberikan solusi. Tapi kalau kita kumpul ya banyak, masukkan ke masjid atau musola 10.000,
Tapi kalau banyak jutaan. Nah, kalau ini mengatasi fitnah seperti ini, kemiskinan seperti ini, ya bisa memberikan saudara kita modal yang tadinya dia tidak bisa lagi dagang. Nah, dengan ada modal bantuan dari masjid, berarti masjidnya memperhatikan jamaahnya. Ini masjid tidak banyak memperhatikan jamaahnya. Jamaahnya suruh memperhatikan masjid. Ini salah. Harus bolak-balik. Jamaahnya memperhatikan masjid, masjidnya memperhatikan jamaah, sehingga dua arah ini terbangun. Ini yang harus terbangun. Tidak boleh hanya jamaah yang perhatikan masjid, membangun masjidnya, bangun, tapi jamaahnya nggak diperhatikan. Ada yang nggak mampu, ada anaknya yang putus sekolahnya. Ini kan masjid punya gawe itu. Sehingga dengan adanya masjid memperhatikan jamaah, subhanallah, jamaah itu tidak segan-segan dia untuk berinfak demi majunya masjid, perjuangan masjid. Ini sekarang nih, ini karena kita banyak seperti ini. Kalau kemarin saya bisa dihitung itu. Ya, sekarang subhanallah ini. Ya, ini ketuanya belum ada nih. Kemana dia ketuanya? Pak RW kemana? Nah, pulang kampung. Subhanallah. Alhamdulillah masih bisa pulang kampung dalam keadaan seperti ini ya. Itu ayat yang 3. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang beriman apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Kita mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Kita imanin itu. Bagaimana buktinya kita mengimani Al-Qur'an itu? Ya, dibuka, dibaca, dipahami. Kalau sudah dipahami, bisa mengamalkan, amalkan. Itu. Jangan hanya, oh ya saya tahu Al-Quran ini, oh ya Al-Quran yang diturunkan sama, tapi suruh baca masih mikir-mikir. Tadi suruh baca aja, siapa yang baca ya, siapa? Nanti kalau saya pada sini gilir aja, urut. Baru kita siap baca Quran. Kita ada keinginan untuk dekat dengan Al-Quran. Berarti kita berkomunikasi kepada Allah. Itu dengan baca Quran itu begitu. Kalau kita pas tentang azab, ingat, jangan-jangan saya diingatkan oleh Allah ini. Kan gitu kan? Allah mengingatkan saya ini. Nah, sekarang Allah menurunkan Al-Quran di masjid ini, subuh ini, 2 ayat ini. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Ya, dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam sampai sekarang ini para rasul, nabi dan rasul yang diberikan kitab oleh Allah. Harus kita imani. Jangan kita baca kitabnya, karena sudah tidak lagi murni. Taurat sudah tidak murni lagi, Zabur sudah tidak murni lagi, dan tidak perlu kita baca. Ketika sahabat Umar radhiyallahu an, dia duduk di masjid, dia baca kitab Taurat. Datang Rasulullah melihat, ya Umar, apa yang kau baca? Ini ya Rasulullah, Taurat. Apakah Al-Quran tidak lebih hebat dari apa yang kau baca? Ya tentu Al-Quran. Ditutup langsung, tinggal ambil Quran, baca, itu yang benar. Gitu. Nah, tidak ada lagi baca kitab Taurat, nggak ada. Orang-orang sekarang lagi bangganya kalau kajian tentang kitab Injil. Nggak ada yang asli. Kembali kepada kaji Al-Quran, kita akan menemukan apa yang ada di dalam kitab Injil. Wabil akhirati hum yuqinun, dan negeri akhirat kita perlu
imani. Tidak sekedar imani akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah. Siapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah melalui akhirat itu. Iman ini itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwa kamu tinggal dunia harus ada usaha. Harus ada usaha. Akhirat diimani. Siapkan diri kita untuk menghadap Allah. Karena sekarang begitu kita dipanggil oleh Allah, kita baru di alam barzah. Kalau amal soleh kita banyak, kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Maka malaikat mengatakan, tidurlah kamu seperti pengantin. Orang yang tidur seperti pengantin ada bosannya. Lama amat kok tidur melulu, mengharapkan kapan sih kiamat. Dia lebih cepat mengharapkan kiamat lebih cepat. Namun kalau sebaliknya, jika orang yang ada tidur di alam barzah itu setiap pagi dia mencium bau neraka, dia disiksa oleh Allah di alam barzah itu, di alam kubur itu, dia mengharapkan mau lama, nggak apa-apa lama-lama, karena dia tahu siksanya neraka itu, tahu. Inilah yang perlu kita imani. Kalau itu kita imani, kita yakini, ayo buat perubahan. Apa perubahannya? Wa yuqimuna shalat. Perubahan yang kita harus buat. Wa yuqimuna shalat. Ajak semua keluarga. Wa yu'tuna zakat. Kalau tidak ada perubahan itu kita tingkatkan, ya nggak ada artinya. Ta'lim, biar ta'limnya sedikit, tapi membawa perubahan dalam hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kita punya, karena membawa ilmu. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah, itu yang kedua. Kita kembali kepada surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa 'amilus shalihat. Amal soleh yang seperti apa yang diperintahkan oleh Allah? Semua orang bisa menjawab amal soleh, tapi amal soleh yang seperti apa? Karena harus ada tuntunannya, harus ada juklakannya, ada bimbingannya dari Allah, supaya amal soleh itu tadi orang beriman sudah dapat kita gambarannya. Oh, itu lihat diri kita sudah seperti itu. Sekarang amal soleh, lihat lagi amal soleh. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin, berupa orang laki-laki, au unsa, atau perempuan, Allah akan beri walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan balasan dengan amal soleh, segala bentuk amal soleh yang Rasulullah telah contohkan.
Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan di dunia, bukan di akhirat, di dunia, dengan beramal soleh, infak, menolong orang-orang yang lemah, itu kan semuanya amal soleh itu. Taklim, amal soleh. Terus kita giatkan semangat untuk mengajak orang untuk ayo sholat berjamaah. Jadi datang ke sini tadinya sendirian, besok berjanji harus punya teman, gendeng tuh jamaah, gendeng tetangga, bangunin tetangga, sholat subuh kayak gitu kan. Kalau kita sudah berani mau berbuat seperti itu amal soleh. Yang mana amal soleh itu dia berbuat, kita berbuat, dia tidak dikurangi pahalanya, kan ditambah oleh Allah. Enggak dikurangin dengan kita menyuruh orang beramal soleh dan dia mengamal, Allah akan berikan sesuai dengan porsinya. Ini yang mengajak diberikan pahala oleh Allah, yang mengamalkan juga diberikan pahala oleh Allah. Itulah dahsyatnya dalam Islam. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum. Di akhirat itu dengan amal soleh tadi, di dunia dibalas dengan baik, di akhirat lebih bagus lagi, lebih mulia lagi, yaitu surga. Wa lanazziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun. Lebih bagus balasannya, lebih indah balasannya dari di dunia itu. Itulah orang yang beramal soleh. Ini juklakannya Al-Quran semua. Jadi kalau kita mau, subhanallah, dahsyat dalam menghadapi ujian seperti ini. Jangan takut. Allah memberikan ujian kepada orang beriman, karena fitnah ini, apa sih fitnah? Cobaan. Mari kita baca surah Al-Bayyinah supaya kita tahu fitnah ini. Al-Bayyinah surah berapa tuh Al-Bayyinah? Surah 21 ayat 35. Al-Bayyinah surah 21 ayat 35. Surahnya 21. Ketemu? Ayatnya 35. Ya, Al-Anbiya. Ketemu? Coba dibaca ayatnya. Jangan Pak Muhammad lagi dibaca. Yang lain dong yang baca ya. Ayo baca. Ayo akhi baca. Ayo baca. Wa nabluukum setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Tuh, Allah mengingatkan kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Merasakan ya.
kalau merasakan itu, yaitu syakaratul maut, sangat berat. Ketika Rasulullah sakaratul maut, Aisyah, Siti Fatimah menangis melihat ayahnya. Begitu berat. Tak ngomong Aisyah, Siti Fatimah itu menangis dia. Namun Rasulullah memberi isyarat. Dipanggil dia. Lalu dia menghadap kupingnya ke mulut ayahnya. Setelah mendengar itu, Siti Fatimah senyum. Siti Fatimah senyum. Tadinya nangis. Sahabat bingung. Ini subhanallah, orang ini nangis, tapi begitu kupingnya dekatnya Rasulullah, dia menangis. Dia bertanya, "Ya Fatimah, apa gerangannya setelah kuping engkau kau dekatkan dengan ayahmu?" Beliau bilang, "Aku nanti bersama beliau di surga." Itulah aku. Hilang sedihku. Hilang kesedihan aku, hilang. Karena aku pingin. Dan cita-citaku ingin bersama-sama beliau di surga. Rupanya diberikan informasi aku dengan dia langsung. Itulah kesenangan aku. Ya. Jadi merasakan mati, semua orang akan merasakan. Semua kita tak kecuali yang jahat maupun yang semua. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami menguji kalian, kami mencoba kalian dengan segala bentuk ujian. Jadi ingat, Covid ini ujian Allah. Jangan melawan Covid, melawan pencipta berarti. Sudah, terima ujian ini, sabar. Allah wa nabluukum bisyarri. Allah uji kamu, Allah dengan keburukan, ujian-ujian yang Allah berikan itu ada buruknya, ada baiknya. Sekarang Allah uji kepada kita bisyarri, kepada keburukan, fitnah, enggak ketulungan. Hadapin dengan sabar. Wal khair, ini juga fitnah. Ayo, dengan diberikan kebaikan selalu memohon sama Allah, ya Allah, tetapkan iman di dalam hati hamba, ya Allah. Tetapkan kecintaan hamba kepada Engkau, ya Allah. Tetapkan kecintaan hamba kepada Rasul Engkau, ya Allah. Agar Engkau dapat memberikan ampunan sama hamba, ya Allah. Jadi bangun kecintaan kita kepada Allah. Kalau kecintaan kita sama Allah gimana? Begitu dipanggil hayya 'alas shalah, engkau panggil hamba, ya Allah. Apa yang kita baca? La haula wala quwwata. Tidak ada yang bisa mendatangi tempat panggilan engkau kecuali kekuatan yang engkau berikan, ya Allah. Berikan hamba, ya qawi, ya qawi, qawini bi ta'atik. Ya qawi, engkau yang maha kuat. Qawini bi ta'atik. Kuatkanlah hamba dalam taat kepadamu. Itu doa kita setelah kita baca la haula wala quwwata illa billah. Kita mohon sama Allah diberikan kekuatan sehingga masuk ke masjid ini, datang ke masjid ini tidak merasa berat. Tidak merasa berat. Karena kita sudah minta kekuatan oleh Allah. Dengan ada merasa kekuatan, diberikan kekuatan, subhanallah, kecintaan kita sama Allah akan tumbuh. Terus tidak merasa lelah. Begitu di luar tempat tinggal kita, azan dikumandangkan, belok di mana panggilanmu? Tidak, tar masjid depan ada. Tar masjid depan ada. Enggak gitu. Begitu dengar azan, langsung kita belokkan kendaraan kita. Kita
datangin panggilan itu. Karena rasa apa? Karena cinta. Karena cinta. Kalau ada orang cinta gimana sih? Kita masih muda kemarin. Iya. Suruh ngapain malam-malam datang, kita datang ya. Iya kan, suruh beli apa di mana, datang kita membawanya. Itulah orang cinta. Begitulah sama Allah. Lebih lagi sama kecintaan kita kepada Allah itu dibandingkan sama yang lain gak ada apa-apanya. Mari kita bangkitkan rasa cinta kita kepada Allah. Wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sadar kita perlu paham, dengan kita kesadaran kita dan kepahaman kita, insya Allah kita menghadapi ujian itu kita dengan sabar, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan wal asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Ini Allah mengingatkan kita, kalau kita berkumpul seperti ini, kepalanya banyak, namun pikiran kita beda-beda. Kualitas kecintaan sama rumah Allah juga beda-beda. Ada yang nunggu azan dulu, ya. Ada yang enggak, begitu dia bangun, dia lihat jam 4 lewat 10 menit 5, dia langsung berangkat. Dia sholat di masjid, tahiyatul masjidnya, terus baca Quran, nunggu waktu subuh. Ada yang seperti itu. Karena cintanya itu sama rumah Allah itu, subhanallah. Kalau sudah ini kita punya, maka kita watawasau bil haq, berwasiat yang benar. Tausiahlah kepada saudara, kepada keluarga kita. Kepada keluarga kita tausiahnya apa? Ingatin dalam Al-Quran, mewasiatkan adalah tentang uluhiyah. Kan kalau dalam tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Mana yang kita bisa? Tauhid rububiyah. Ya udah, kenalkan Rabb, sehingga keluarga kita, anak kita mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia akan mewarisi ilmu. Jadi merasa di rumah ini ada ustadz, rupanya orang tuanya menjadi ustadz, membimbing dan mengajarkan akidah tauhid kepadanya, sehingga anaknya yakin bahwa yang disembah itu adalah Rabb yang memiliki semuanya, yang memiliki aturan, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, itu Rabb. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita mengenal Rabb. Kalau dia sudah mengenal Rabb, baru kenalkan tauhid uluhiyahnya, mengenal Allah dengan beribadah kepada Allah. Inilah, kalau sudah ini rububiyahnya kita kenalkan secara utuh, uluhiyahnya secara utuh, baru kenal juga nama-namanya. Asma' was sifat, nama-nama Allah. Waktu dulu saya masih belajar di pesantren, itu hanya 20 sifat, iya kan? Tapi begitu kita meningkat ilmu kita, Allah punya nama 99. Ayo kaji pelan-pelan, kita akan menumbuhkan dapat kecintaan kita sama Allah karena kita kenal namanya. Ya Razzaq, malam-malam kita waktu sholat malam
Panggil nama dia, ya Razzaq, ya Razzaq. Tapi kalau kita panggil saja, ini manggil nama gua, dia senang. Tapi mau apa kamu? Ayo, mau apa? Jangan hanya sekedar manggil, tapi urzuqni rizqan halalan thayyiban. Berikan hamba rezeki ya Rabb, rezeki yang halal, yang baik, diberikan oleh Allah. Apalagi kita bangun malam itu, apa yang kamu minta aku berikan. Tapi kau panggil aku, sudah aku dengar. Apa kau minta? Apa? Minta sama Allah, jangan hanya manggil. Minta enggak, rugi kan? Tapi dalam Islam enggak ada ruginya, ada pahalanya yang kita menyebut nama Allah. Dan nama Allah maunya kita minta, bukan sekedar manggil, pinta. Apa? Kita urzuqni ya Rabb, ighfir ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir li dhunubi. Ampuni dosa hamba ya Rabb. Allah ampuni dosa-dosa kita. Itulah gunanya mengenal nama Allah. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ada yang mengingatkan saudaranya, ada yang mengingatkan keluarganya. Sabar. Yang tadinya kita bisa dapat untuk sebulan, sekarang boro-boro untuk sebulan. Seminggu aja sudah habis. Iya kan? Ada yang punya toko di Tanah Abang nggak boleh buka. Iya. Padahal punya kita bayar, tapi nggak boleh buka karena Covid. Ya ini ada kesabaran. Banyak saudara-saudara kita yang seperti ini, dia ambil isi dalamnya, dia gelar di luar, dia jual di luar. Jadi usaha juga. Jadi jalankan pikiran kita untuk positif, insyaallah Allah kasih jalan keluarnya. Ya, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Sampai di sini dulu sebagai awalan pertemuan kita. Maka saya mengharapkan ada tambahan, kalau mau nambah silakan, mau bertanya silakan. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan, ada yang mau nambah. Apa yang bertambah? Silakan. Iya. Lau ma anzalallah hadhihi surah lakafathum. Itu bukan ayat, perkataan Imam Syafi'i. Jangan itu bilang ayat, nanti repot, nanti nyarinya surah mana, nanti letaknya enggak ketemu. Jadi surah bukan perkataan bukan ayat itu perkataan Imam Syafi'i. Ya. Lau ma anzalallahu hadhihi surah lakafathum. Sekiranya Allah tidak menurunkan ayat lagi atau surah lagi, lakafathum, maka nescaya cukup. Wal asri, ini surah ini dijadikan hudan, menjadikan pedoman hidup. Kalau dipahami itu 4 yang perlu dibacakan tadi. Ada 4 di situ kan. Amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. 4 ini dipahami sehingga kita akan dapat hudan. Ya, silakan. Wallah, sudah betul itu. Nah, jangan dibilang ayat, nanti kan repot nyarinya di mana surahnya. Ya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila melakukan sholat di beberapa masjid itu ada keraguan dalam hati saya karena safnya itu terlalu jauh. Nah itu sementara di sholat Jumat dikatakan
uruskan dan rapatkan bahasanya untuk menjalankan sholatnya. Nah itu dengan keadaan seperti ini, hukumnya gimana Ustaz? Apakah jamaah kita itu terputus atau tidak dengan jarak yang begitu luar biasa jauhnya? Ada sekitar 1 meter lebih. Ya, ada dua ubin. Ada 1 ubin. Iya, karena yang di ubin yang di Berani itu kan satu sejajar ya. Iya. Itu bertepatnya 1 orang yang Betul. Nah itu ada keraguan dalam hati saya, apakah ini sah untuk jamaahnya atau sempurna begitu? Iya. Ada Iya. keraguan itu. Iya. Pulang penjelasan. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini ketika saya mengisi di tempat-tempat yang lain. Maka kita selaku orang Indonesia punya pemerintah, ya kan? Karena diperintah diiringi dengan undang-undang. Itu masalahnya. Kalau nggak diiringi dengan undang-undang, udah langgar aja undangnya. Saya gemborin, ayo rapatkan. Tapi diiringi dengan undang-undang. Kalau ternyata satu orang itu, ayo rapat, dia dikejar itu, bisa-bisa masuk penjara dia. Bisa-bisa masuk penjara. Itu ujiannya itu. Lalu bagaimana sholat kita? Kan gitu kan. Sholat kita sah. Namun ini ujian. Ujian dalam untuk kita tadi. Ingat hadis Rasulullah, ayo rapatkan shop kita. Inilah ujiannya. Namun kita tetap sholat berjamaah. Nah, seperti sekarang ini tadi ini, kan saya senang ini sudah rapat kita. Namun begitu ditanya nanti sama, biasanya ada yang iseng nih, petugas datang, mana pengurusnya? Tunjuk pengurusnya, nih pengurusnya, ketuanya. Kok bisa merapat begini, siapa yang jawab? Bukan keputusan pengurus, ini jamaah maunya. Bela dia, bela pengurus, lindungi pengurus. Pengurus bilang bukan mau saya sudah suruh renggang-renggang dan bawa masker, tapi mereka nggak mau. Seperti Masjid At-Taubah, At-Taubah itu didatangin sama petugas. Mana pengurusnya? Saya. Kenapa gini? Ya Bapak, lihat loh, saya sudah buat itu aturannya. Tapi kan masyarakatnya nggak, Bapak aja perintahkan sama masyarakat, datangin masyarakat semuanya. Mikir dia suruh datangin. Sampai sekarang nggak ada masalah. Tapi ketuanya dilindungin. Jangan bilang itu ketuanya dia yang ditarik, bawa ke kantor. Di kantor dia dipermak. Kan kasihan. Ini sudah begitu ini ujian ini fitnah yang sangat, maka diiringi dengan undang-undang. Jadi semua orang yang merasa berkuasa itu sekarang dia tunjukkan, kalau boleh orang sholat ditarik bawa ke masjid. Masa orang sholat dia kena hukuman? Emang maling apa? Itu ujiannya. Namun kita tetap sah sholat kita. Ya, banyak sudah masjid yang sudah merapat. Di Tangerang itu saya temukan ketika saya mengisi di Tangerang, itu samping pengadilan Tangerang itu ada masjid besar. Saya ngisi malam, begitu saya tanya pengurusnya, wah kita nggak ada masalah, mau sholat subuh, mau sholat maghrib, mau sholat Jumat, tetap begini Ustaz. Wah, ini yang padahal depan samping pengadilan itu nggak ada yang berani, nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Karena jamaahnya yang mau, jamaah yang mau, bukan pengurus. Itu yang perlu kita pahami. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.